Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusuf Iskandar selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran, izinkan saya Joko Semanugrah untuk mempresentasikan analisis bibliometrik dan sistematik literatur review. Oke, agenda pembahasan. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis bibliometrik dengan definisi. Pentingnya bibliometrik dalam riset pemasaran, langkah-langkah pembuatan analisis bibliometrik, serta kesimpulan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang sistematik literatur review dengan definisi. Lalu SLR dalam marketing, langkah-langkah pembuatan, melakukan sintesis temuan dari berbagai penelitian dalam SLR, serta kesimpulan. Definisi analisis bibliometrik. Bibliometrik yang ini analisis yang menerapkan metode statistik terhadap satu pilihan sebagai tempat untuk menyampaikan hasil peninjauan beberapa artikel terhadap pencarian informasi dan pengklasifikasian dengan melihat pandangan publikasinya. Hal yang perlu dilakukan pada penelitian ini yakni menentukan kata kunci pencarian data, hasil perolehan data, meminimalkan perolehan data, penataan statistika data, dan analisis data. Pada penelitian ini yang menjadi objek yaitu literatur penelitian jurnal dan artikel perubahan data basis software Google Scholar. Dalam hal ini saya menggunakan software Publish or Perish atau yang dikenal dengan Harzing. Selanjutnya menggunakan Fosviewer yang dipublikasikan melalui sumber data yang berasal dari Google Scholar. Bibliometrik dalam riset pemasaran. Analisis bibliometrik dalam riset pemasaran sangat penting dan bermanfaat dalam beberapa aspek kunci, seperti membantu peneliti dan praktis untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pemasaran dengan mengidentifikasi tren penelitian yang paling aktual. Dengan demikian, mereka dapat merancang riset yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Kedua, analisis bibliometrik memungkinkan evaluasi dalam dampak penelitian pemasaran dengan melihat beberapa sering publikasi ilmiah tertentu dikutip oleh peneliti lain. Hal ini memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu penelitian telah mempengaruhi pemikiran dan praktik dalam industri pemasaran. Selain itu, analisis ini membantu mengidentifikasi peneliti terkemuka dan berpengaruh dalam bidang ini, memungkinkan kolaborasi yang berharga dan pertukaran pengetahuan. Ini tampilan awal dari Publish or Perish yang digunakan untuk mengumpulkan kumpulan data yang nanti digunakan di Fosviewer. Pada langkah pertama ini, setelah kita telah menentukan topik yang ingin diteliti, adalah memilih Google Scholar sebagai tempat mencari jurnal atau data kita. Kemudian kita harus mengisi kolom pada titel ataupun keywords berdasarkan ide topik yang akan kita bahas. Dan hal ini saya menggunakan keywords agar hasil yang didapat lebih kompleks. Lalu setelah mengisi keyword customer satisfaction, kita dapat menyesuaikan jumlah total artikel yang kita cari. Di sini saya mencoba mencari untuk 500 jurnal, dan setelah itu kita juga bisa menyesuaikan tahun publikasi. Di sana saya mengambil dari tahun 2017 sampai 2023. Kemudian jika semua telah terisi kita klik search, dan akan muncul progress loading seperti gambar di samping ini. Lalu selanjutnya mencatat citation metric dan save data seluruh jurnal sebagai RIS untuk dijadikan di Fosviewer. Setelah progress loading selesai, tampilan akan menjadi seperti di samping. Kemudian pada tahapan ini kita harus mencatat citation metric sebagai sumber data yang harus dijelaskan pada hasil penelitian nantinya. Kemudian seluruh jurnal hasil pencarian kita pertama-tama klik save, lalu CTRL-A atau Ctrl A pada hasil pencarian, lalu klik kanan save result. Nah, ini dijadikan data RIS atau RIS, lalu save. Setelah di save, di rename menjadi customer satisfaction, lalu membuka aplikasi Fosviewer yang sudah terinstall pada laptop kita. Ini adalah tampilan dari Fosviewer, tampilan awalnya. Nah, setelah membuka Fosviewer, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengklik create pada sebelah kiri. Kemudian akan muncul tabel choose type of data. Dalam hal ini kita dapat memilih create a map based on text data. Karena data yang diambil masih sangat mentah, sehingga direkomendasikan berdasarkan data dari teks. Jika sudah, kita bisa langsung klik next. Setelah itu pilih read data from reference manager files, kemudian klik next. Nah, di sini kemudian klik titik 3 untuk mencari data RIS yang telah disimpan, kemudian klik OK. Jika data dipastikan sudah terupload, maka kita bisa klik next yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya memilih choose file counting method dan choose result pada Fosviewer.
Pada gambar yang kiri ini, dalam option choose file, kita pilih title dan abstract. Kemudian klik next, dan selanjutnya akan ada proses loading ekstraksi yang kita tunggu. Lalu gambar yang tengah, selanjutnya pada choose counting method, kita dapat memilih full counting dan kita klik next lagi. Kepada gambar kanan, selanjutnya choose threshold untuk minimum number of occurrence of the term. Yang defaultnya 10, dan kita bisa tambah atau kurangi. Tapi kita biarkan dan bisa langsung kita klik next. Membuka aplikasi Force Viewer yang sudah terinstall pada laptop kita. Berikut tampilan awal Force Viewer. Jika sudah sampai pada tahap ini, kita dapat memilih setiap terms yang telah keluar berdasarkan data kita. Kita dapat menghapus atau mengeluarkan item yang kita rasa tidak diperlukan atau tidak guna. Berdasarkan tabel tersebut, data yang saya cari adalah brand image. Maka saya mencoba untuk mengeluarkan beberapa item seperti analyze, impact, data, dan case. Lalu tampilan network visualization. Network visualization atau visualisasi jaringan berguna untuk memvisualisasikan dan memahami hubungan atau keterkaitan antara elemen dalam data bibliometrik. Kita juga bisa mencatat pada bagian bawah seperti jumlah klaster, hubungan, dan kekuatan hubungan. Pada tahapan ini, kita bisa save langsung dengan klik screenshot, rename filenya, dan pilih OK. Kesimpulan, analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur produktivitas dan dampak peneliti berdasarkan jumlah publikasi dan banyaknya kutipan yang diterima oleh karya-karya mereka. Kemudian melihat jumlah kutipan dengan cara menilai seberapa sering karya ilmiah atau peneliti dikutip oleh yang lain, yang dapat menggambarkan dampak penelitian tersebut. Melalui network visualization, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kelompok penelitian atau topik penelitian yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Ini dapat membantu kita memahami struktur penelitian dalam suatu bidang dan menemukan kelompok-kelompok penelitian yang mungkin memiliki minat bersama. Lalu selanjutnya ada systematic literature review. Systematic literature review adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun literatur ilmiah yang relevan dan tersedia tentang topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Metode penelitian SLR dimulai dengan penggabungan sumber data sekunder dan melakukan sintesis dari penelitian sebelumnya. Dalam rangka membuat format teks yang teratur, peneliti menggunakan bentuk SLR metasintesis dan deklarasi Prisma. SLR dalam marketing. SLR dalam konteks penelitian pemasaran bertujuan utama untuk merangkum, menganalisis, dan menyatukan pengetahuan yang ada tentang strategi pemasaran, perilaku konsumen, dan aspek pemasaran lainnya. Dengan cara ini, penelitian membantu mengidentifikasi tren terkini, mengintegrasi temuan-temuan dari berbagai sumber, memahami perilaku konsumen, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran, serta membantu menentukan area penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan menyediakan pandangan yang komprehensif, systematic literature review mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang berdasar pada bukti dan pemahaman yang mendalam dalam konteks bisnis dan akademik. Dalam metode SLR, kita tetap menggunakan publish or perish sebagai sarana untuk penyimpanan data. Pencarian pada kolom title ataupun keyword atau penyesuaian jumlah penelitian yang ingin dicari serta tahun publikasinya. Dalam metode ini disarankan Scopus sebagai di tempat pencarian jurnal-jurnalnya, beda dari yang bibliometrik tadi. Jika hasil loading telah keluar, kemudian kita bisa save result hasil pencarian kita seperti pada tanda panah di samping ini. Pilih save as to CSV agar data-data tersebut dapat kita olah lagi nantinya. Selanjutnya kita dapat rename hasil tersebut sesuai dengan keywords yang kita cari. Kemudian klik save. Membuka data file CSV yang telah di-save sebelumnya. Untuk file tersebut dapat di-convert menjadi file Excel untuk mempermudah. Berikut tampilan data yang telah di-save dan di-convert menjadi file Excel. Nah, pada tahapan ini kita harus mengecek pada setiap jurnal keseluruhan berdasarkan data Excel tersebut, apakah dapat dibuka atau tidak, dan jangan lupa mencatat dengan penambahan tabel seperti yang di-highlight kuning, yaitu available type of research, terus lokasi penelitiannya, serta metode penelitiannya. Dalam tahapan selanjutnya, kita dapat menggunakan bantuan dari AI untuk dapat lebih mempermudah contohnya AI yang saya gunakan yaitu CSpace, seperti jurnal yang telah berhasil dibuka dan dapat di-download. Kita harus mencari tahu tipe, lokasi, dan metodenya.
Kemudian jika kita sudah melakukan double checking pada jawaban yang diberikan oleh si space dan kita cek manual, kita dapat memindahkan setiap jawaban ke dalam tabel yang telah dipersiapkan sebelumnya, seperti gambar di samping ini yang kanan. Hal ini terus kita lakukan sampai semua jurnal yang dapat dibuka berdasarkan data yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya mengklasifikasi seluruh data yang telah terkumpul melalui Excel tadi menjadi tabel jenis jurnal, tipe penelitian, lokasi penelitian, tahun publikasi, dan jumlah penulis seperti gambar yang di samping kiri ini. Hasil tabel-tabel tersebut nantinya digunakan pada penelitian sistematik literatur review. Dalam tahapan ini kita juga harus teliti dalam mengklasifikasi pada setiap jurnal yang berhasil kita kumpulkan agar tidak terjadi kesalahan. Pembuatan tabel ini dapat langsung dilakukan melalui komen Word terpisah atau bisa di data Excel yang sebelumnya. Terus selanjutnya menganalisa data berdasarkan tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kita bisa menggunakan diagram Prisma yang diperoleh melalui website Prismanya langsung. Pada tahapan ini kita dapat memilih bagian yang paling atas dan kita download file tersebut yang Prisma 2020 flow diagram for new systematic review, which includes searching of database and register only. Lalu kemudian langkah terakhir pada tahapan ini kita harus mengisi setiap data yang tertera berdasarkan hasil yang diperoleh dari data sebelumnya. Misalnya database register itu kita perlu dari kita peroleh dari Publish Paris, yaitu jumlah jurnal yang muncul. Kemudian ada jurnal yang dapat dibuka berdasarkan jumlah yang muncul seterusnya. Pokoknya dari 200 jurnal ini data yang kita pakai tuh yang 40 itu. Setelah tahapan sistematik literatur review dengan Prisma sudah dilakukan setelah penyelesaian tahapan sistematik review dengan pedoman Prisma. Langkah-langkah selanjutnya sangat penting. Pertama, kita perlu melakukan analisis dan sistematik temuan dari studi-studi yang telah kita tinjau. Ini melibatkan penyusunan temuan-temuan utama dan mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin ada di antara studi-studi tersebut. Setelah itu, kita harus menulis laporan sistematis yang rinci sesuai dengan pedoman Prisma. Proses penyuntingan dan revisi juga diperlukan untuk memastikan laporan kita jelas dan terstruktur. Selanjutnya, kita dapat mempertimbangkan penyajian hasil kita melalui publikasi ilmiah, konferensi, atau seminar. Hasil dari sistematis kita dapat digunakan dalam penelitian lanjutan atau pengembangan kebijakan. Kolaborasi dengan penelitian lain dan pertukaran pengetahuan juga dapat diperluas melalui hasil sistematik review kita. Akhirnya perbarui sistematik kita secara berkala untuk mengakomodasi literatur baru atau pengembangan dalam bidang penelitian kita. Dengan demikian, hasil sistematik review kita dapat digunakan secara efektif dalam mendukung penelitian dan praktik yang relevan. Kesimpulan, metode analisis sistematik literatur review adalah pendekatan yang sangat terstruktur dan metode untuk pengumpulannya, menganalisis dan penyusunan literatur ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Ini memungkinkan penyusunan temuan dari berbagai sumber literatur dengan cara yang sistematis. Manfaat utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi tren, menyatukan pengetahuan yang ada, dan menyediakan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam konteks penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, sistematik literatur review membantu peneliti dalam untuk memahami perkembangan terkini dalam bidangnya, mengisi gap dalam pengetahuan, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Ini sebelum melakukan kedua penelitian itu ada pemilihan topik. Memilih topik penelitian yang diminati dalam pemasaran sebelum memulai analisis biometrik atau SLR sangat penting karena topik penelitian yang baik akan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi peneliti. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang dapat membantu dalam memilih topik penelitian yang diminati. Yang pertama ada identifikasi minat pribadi. Pertama kita perlu memikirkan apa yang sebenarnya kita minati dalam bidang pemasaran. Lalu yang kedua ada identifikasi tren dan kesenjangan pengetahuan. Selanjutnya kita harus memeriksa tren terkini dalam bidang pemasaran. Ini dapat melibatkan pembaca artikel terbaru, mengikuti konferensi, atau berdiskusi dengan pakar di bidang tertentu. Lalu yang ketiga ada diskusi dengan penasihat atau dosen. Diskusikan ide-ide kita dengan penasihat peneliti seperti dosen atau rekan penelitian kita. Pentingnya untuk memiliki fokus yang jelas dalam penelitian dan bagaimana itu dapat membantu dalam tahap analisis dan sintesis. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki fokus yang jelas dapat membantu kita dalam analisis dan sintesis. Yang pertama, meminimalkan disperse. Dengan memiliki fokus yang jelas, kita dapat menghindari terjebak dalam menyelam terlalu dalam ke dalam topik yang terlalu luas.
membantu kita untuk mempersempit perhatian kita pada literatur yang benar-benar relevan dan meminimalkan dispersi. Lalu yang kedua ada penyusunan rencana penelitian. Fokus yang jelas membantu kita merencanakan penelitian dengan lebih baik. Kita dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang spesifik dan merumuskan hipotesis yang jelas. Lalu yang ketiga memudahkan pencarian literatur. Saat melakukan analisis bibliometrik atau SLR, fokus yang jelas akan mempermudah kita dalam menemukan literatur yang relevan. Kita dapat menggunakan kata kunci dan filter yang lebih spesifik. Lalu yang keempat, menyajikan hasil yang relevan. Dengan fokus yang jelas, kita dapat menyajikan hasil penelitian dengan lebih efektif kepada pembaca atau audiens, karena kita dapat berbicara tentang topik yang lebih terbatas dan spesifik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.